Selamat pagi, mahasiswa angkatan 2020. Pada praktikum hari ini, kita akan melakukan percobaan mengenai spektrofotometri ultraviolet visible. Di mana, seperti pada di kuliah, prinsip dasarnya adalah penentuan hubungan antara radiasi elektromagnetik yang digunakan pada panjang gelombang UV yaitu 200 sampai 400 nanometer atau visible pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer dengan sampel. Nah, tujuan praktikum hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan melakukan penentuan panjang gelombang maksimal sampel yaitu asam salisilat menggunakan spektrofotometri UV. Yang kedua, kita akan melakukan penentuan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi, di mana nanti kita akan membuat kurva linearitas antara hubungan keduanya. Yang ketiga, kita juga akan melakukan penetapan kadar sampel asam salisilat. Sebelum kita melakukan pengujian menggunakan alat spektrofotometernya, kita akan melakukan preparasi sampel terlebih dahulu. Nah, kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama-tama ada standar asam salisilat. Standar inilah yang akan kita gunakan untuk penentuan panjang gelombang maksimal dan juga penentuan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi dengan membuat kurva kalibrasinya. Yang kedua, kita menggunakan pelarut yaitu ada etanol. Etanol ini digunakan untuk meningkatkan kelarutan asam salisilatnya. Kemudian kita juga punya air, yaitu kita gunakan Aquades sebagai pelarutnya. Serta kita juga punya sampel. Nah, sampel ini yang akan kita uji apakah mengandung asam salisilat, dan apabila mengandung kita tentukan kadarnya berapa banyak. Sebelum kita melakukan penimbangan, kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap timbangannya yang meliputi kebersihan dari timbangan. Apabila sudah bersih, kita lakukan juga pengecekan terhadap waterpass. Kita pastikan bahwa bola yang ada dalam lingkarannya. Waterpass ini bertujuan untuk mengecek dari keseimbangan timbangan yang ada. Yang pertama, kita akan membuat larutan stok asam salisilat dengan konsentrasi 1 mg per mililiter dengan cara melarutkan 100 mg asam salisilat ke dalam 10 ml etanol sampai larut dalam labu takar 100 ml. Setelah larut, kemudian kita akan menambahkan air sampai tanda dan akan kita homogenkan. Nah, tujuan dari penambahan etanol di sini adalah untuk meningkatkan kelarutan asam salisilat. Karena asam salisilat agak sukar larut dalam air. Jadi pertama-tama kita tambahkan dulu etanol, setelah larut kita tambahkan air sampai tanda batas.
Setelah kita membuat larutan stok asam salisilat, kita akan membuat seri konsentrasi larutan dengan cara mengencerkan 200, 300, sampai 700 mikroliter larutan stok asam salisilat menjadi 25 ml dengan menggunakan pelarut air dalam labu 25 ml. Kita akan menggunakan mikropipet untuk memipetnya. Nanti harap diperhatikan dalam perhitungan. Untuk konsentrasi larutan stok, kalian hitung dari bobot asam salisilat yang ditimbang. Kalau yang ditimbang tidak sama dengan 100,0 mg, maka konsentrasi larutan stoknya tidak sama dengan 1 mg per mili ya. Kalian hitung sesuai dengan penimbangan yang sebenarnya. Oke, yang pertama kita lakukan dulu untuk yang volumenya 200 mikroliter. Nanti kalian hitung dengan rumus pengenceran C1 V1 C2 V2. Rubah konsentrasinya dalam bentuk ppm atau mikrogram per mililiter. Udah belum? Kita membuat seri untuk volume 200 mikroliter. Kita lakukan juga untuk volume 300, 400, 500, 600, dan 700. Jadi kita akan punya 6 larutan seri untuk penentuan konsentrasi dan absorbansi. Selanjutnya, kita akan melakukan preparasi sampel asam salisilat yang akan kita tentukan kadarnya. Pertama-tama, sampel serbuk yang telah kita timbang sebanyak 100 mg, kita masukkan ke dalam beker gelas 100 ml. Kemudian, kita akan larutkan dengan 10 ml etanol. Kita bantu menggunakan batang pengaduk. Nah, kalau sampelnya mengandung asam salisilat saja, harusnya seperti standar ya. Kalau larutan yang kita buat, dia akan larut sempurna. Namun dapat diamati, terdapat sampel yang tidak larut. Ini menunjukkan bahwa sampel ini tidak mengandung asam salisilat 100%. Oke, kemudian kita akan saring ke dalam labu takar 50 ml menggunakan kertas saring. Nah, ini kertas saringnya. Kita akan lipat dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam corong. Jangan lupa kita basahi dahulu. Kita basahi menggunakan aquades supaya nanti asam salisilat kita tidak terserap di kertas saringnya. Oke, setelah kita basahi, kemudian kita tuangkan sampel yang ada di beker gelas.
Nah, sambil menunggu turun, kita akan lakukan pembilasan sel sampel yang ada dalam beker gelasnya. Setelah etanolnya turun semua, kemudian kita akan lakukan pembilasan sel sampel menggunakan 2 kali 10 ml air. Maksudnya, kita akan menggunakan 10 ml pertama, kemudian kita bilas, dan kita tuangkan ke dalam labu takar. Setelah itu, kita baru gunakan 10 ml yang kedua. Setelah kita bilas dengan 2 kali 10 ml air, maka kita akan menambahkan air sampai tanda batas yang akan kita sebut sebagai larutan sampel A. Nah, larutan sampel A ini akan kita preparasi dengan cara memipet 500 mikroliter larutan A ke dalam labu takar 50 ml yang nantinya kita akan sebut sebagai larutan sampel B. Untuk proses preparasi sampel, mulai dari penimbangan sampai membuat larutan B, kita akan lakukan sebanyak replikasi atau 3 kali pengulangan. Nah, nanti larutan B ini, jadi kita punya B1, B2, dan B3. Kita akan ukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimal yang akan kita tentukan kemudian. Kemudian absorbansi tersebut akan kita plotkan ke dalam kurva baku sehingga kita peroleh konsentrasi asam salisilat dalam sampelnya. Kemudian, seperti pada kuliah matematika farmasi, teman-teman akan melakukan konversi sehingga dapat menentukan kadar asam salisilat dalam serbuk yang dianalisis. Jadi teman-teman punya 3 kadar, nanti akan menghitung standar deviasinya juga dan RSD-nya. Setelah kita melakukan preparasi sampel, di mana kita punya 6 larutan seri, yaitu pada volume 200, 300, 400, 500, 600, dan 700. Serta kita juga punya 3 larutan sampel, yaitu kita beri kode larutan B1, larutan B2, larutan B3. Serta kita juga memiliki aquades yang akan berfungsi sebagai belangko. Kita akan siap untuk melakukan pengujian menggunakan alat spektrofotometer. Ini adalah alat spektrofotometer UV vis yang kita punya. Yang kita miliki adalah merek Shimadzu dengan tipe UV 1800. Nah, untuk mengoperasikan alat ini dapat digunakan 2 metode. Ada metode manual, menggunakan tombol-tombol yang ada pada instrumennya, serta menggunakan software yang ada pada komputer. Hari ini kita akan menggunakan software yang ada pada komputer. Nah, kita mau lihat komponen-komponen dari spektrofotometer ini, di mana yang kita miliki adalah spektrofotometer UV, yaitu double beam. Seperti yang dijelaskan di kuliah, untuk double beam ini dapat digunakan untuk pengujian sampel dan juga untuk pengujian belangkonya sekaligus, di mana belangkonya akan kita simpan di bagian belakang. Umumnya belangko berisi pelarut atau senyawa lain selain analit yang mau kita uji. Tujuannya sebagai pengkoreksi dari pembacaan sampel kita. Nah, yang bagian depan adalah tempat untuk menyimpan larutan sampel atau analitnya.
Sampelnya akan disimpan menggunakan kuvet. Nah, ini adalah kuvet yang kita miliki. Kuvetnya terbuat dari kuarsa. Nah, dapat diamati ada bagian yang bening atau tembus cahaya, ada bagian yang tidak tembus cahaya. Nanti diperhatikan dalam penyimpanannya ke dalam spektrofotometer, karena sinar yang bergerak atau melewati sampel yaitu sejajar dengan sumbu X dari kanan ke kiri. Nah, jadi diperhatikan dalam penyimpanan kuvetnya. Nah, software yang terkoneksi dengan spektrofotometer ini adalah UV Probe 2.5.2. Kita buka dengan cara klik 2 kali. Kemudian kita koneksikan dengan cara klik tombol connect yang ada di bawah. Nah, setelah terkoneksi, kemudian kita memilih metode mana yang mau kita gunakan. Apakah mau penentuan kinetika, fotometrik ini untuk pembuatan kurva baku, atau sebelahnya ada spektrum untuk penentuan panjang gelombang maksimal. Kita pilih dulu spektrum. Akan muncul tampilan seperti gambar di layar. Kemudian kita pilih metode M. Nah, kita pilih pada panjang gelombang berapa akan dilakukan scanningnya. Mengacu pada modul, kita akan melakukan penentuan panjang gelombang pada 200 sampai 400 nanometer. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita akan belajar memasukkan sampel maupun belangkonya ke dalam kuvet. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan pelarutnya dulu atau belangkonya. Jadi belangko adalah komponen lain di luar sampel. Tadi kan sampel kita adalah asam salisilat yang dilarutkan ke dalam air. Jadi untuk belangkonya kita akan menggunakan air. Nah, jangan lupa dilakukan pembilasan dahulu untuk kuvetnya. Kemudian bagian atau sisi yang akan dilewati oleh cahaya kita lap dengan menggunakan kain halus atau tisu. Kemudian kita masukkan yang pertama-tama kita masukkan adalah pengujian untuk si belangkonya di belakang. Nah, sebelum dilakukan scan panjang gelombang, kita harus melakukan namanya baseline dan auto zero, yaitu untuk mengkoreksi atau menghilangkan absorbansi serta gangguan lain dari si belangkonya. Oleh karena itu, sampel yang pertama digunakan adalah pelarut yang sama, yaitu air atau aqueous-nya. Setelah dimasukkan, kita kemudian tutup supaya tidak terjadi interferensi dari cahaya lampu atau kondisi lingkungan lainnya. Nah, pertama-tama tadi kita lakukan dulu baseline. Kita klik. Kemudian kita pastikan tadi pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Tadi tujuan baseline ini adalah agar pembacaan spektrum maupun absorbansinya dimulai dari garis dasar, yaitu nilai 0,0. Kita tunggu sampai selesai.
Oke, setelah selesai, ditandai dengan adanya bunyi dan juga tombol lain dapat ditekan. Kita kemudian lakukan auto zero dengan cara mengklik tombol auto zero-nya. Nah, tadi auto zero ini bertujuan untuk mengkoreksi nilai. Karena kan pelarut yang digunakan merupakan senyawa organik yang dapat menyerap panjang gelombang tertentu dan dapat menimbulkan absorbansi juga. Nah, setelah dilakukan auto zero, kemudian kita akan melakukan penentuan panjang gelombang maksimal dari asam salisilat ini dengan mengganti aqueous yang di depan, yaitu sebagai sampel, dengan larutan asam salisilat yang dipipet pada volume 500 mikroliter. Nah, setelah mengganti larutan sampel dengan menggunakan larutan asam salisilat yang diencerkan dengan volume 500 mikroliter, kemudian kita akan menentukan panjang gelombang maksimal dengan cara mengklik tombol start. Oke, kemudian kita berikan nama pada filenya. Oke, kita beri nama penentuan panjang gelombang maksimal. Kita klik open. Kemudian jangan lupa dalam setiap pengujian kita beri tulis namanya. Kalau teman-teman praktikum, isikan dengan nama kalian yang mengoperasikan alatnya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita tunggu untuk pembacaan panjang gelombangnya yang akan dimulai dari panjang gelombang yang lebih besar dahulu sampai panjang gelombang yang terkecilnya. Oke, setelah selesai, kemudian kita akan melakukan zoom dahulu. Kita perbesar dahulu dengan cara klik kanan pada spektra, kemudian kita klik auto scale. Oke, kemudian kita akan menentukan panjang gelombang maksimal yang dibantu dengan software dengan cara mengklik tombol peak. Nah, klik tombol peak. Nah, dibantu, di mana dia mati ada 4 yang menurut software dianggap sebagai panjang gelombang maksimal dari asam salisilat. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Yang akan kita pilih adalah pada 297 nanometer. Yaitu kalau dilihat di spektrum, merupakan puncak yang paling kanan. Nah, mengapa nanti kita akan diskusikan. Setelah ditentukan panjang gelombang maksimalnya, kemudian kita akan melakukan penentuan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Nah, kita ubah dulu modenya dari tadi spektrum ke fotometrik. Nah, fotometrik, kita klik tombolnya, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di layar. Pertama-tama, kita akan lakukan setting dahulu untuk mode atau metode fotometrik ini dengan mengklik tombol method. Nah, kita tadi tentukan panjang gelombangnya pada 297 nanometer. Klik tombol add, kemudian next. Nah, kemudian kita pilih wavelength-nya. Kita klik tombol next. Kemudian kita atur berapa pengulangan pembacaan. Nah, untuk praktikum ini cukup 1 kali saja pembacaannya. Kita klik tombol next. Next lagi. Dan finish. Kemudian tekan tombol close. Nah, setelah selesai melakukan pengaturan metodenya, kita akan mulai menuliskan kode standar dan juga sampel. Nah, dapat diamati ada 2
tabel yang atas ini untuk standar, tabel yang bawah untuk sampel. Yang standar ini merupakan laporan seri yang kita buat tadi pada konsentrasi pada volume 200 sampai 700 mikroliter. Kita isi dulu kode sampelnya. Nah, kemudian ada konsentrasi. Nah, ini harusnya kalian hitung dahulu ya. Nanti kalian lakukan perhitungan dahulu di data dan pengolahan data, kemudian isi lanjut ke kolom kedua, baris kedua sampai 700 mikroliter. Nah, konsentrasi ini didapat dari pengenceran ya. Tadi kan kalian menghitung konsentrasi larutan stoknya dari penimbangan. Kemudian kalian lakukan pengenceran dengan rumus seperti yang diajarkan di matematika, C1P1 sama dengan C2P2 ya. Itu merupakan konsentrasi teoritisnya. Oke, setelah selesai, kemudian kita akan melakukan penghitungan. Dalam penghitungannya, kita harus lakukan satu persatu. Jadi untuk 200 mikro, kita akan ganti larutan yang ada dengan larutan yang 200 mikroliter. Untuk yang 300 kita ganti juga dengan larutan yang 300 mikroliter sampai yang 700 mikroliter. Satu persatu. Nah, setelah selesai melakukan pembacaan untuk penentuan hubungan antara absorbansi dan konsentrasinya, di mana kita menemukan absorbansi pada panjang gelombang 297 nanometer, teman-teman silakan menghitung atau membuat kurva baku antara konsentrasi dan absorbansi. Boleh menggunakan software Microsoft Excel. Tentukan hubungan antara kedua garis ini berupa persamaan garis dan juga nilai koefisien korelasinya. Nah, setelah kalian menentukan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi, kita akan masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu penentuan kadar sampel. Nah, kita lihat ke tabel yang bawah, tabel sampel. Kita isi kode sampelnya. Tadi kita punya 3 sampel yang kita beri nama B1, B2, dan B3. Nah, kemudian sama, kita ganti larutan pada kufet menggunakan larutan B1, kemudian kita baca, kemudian larutan B2 kita baca, dan B3 kemudian kita baca. Absorbansi yang diperoleh pada penentuan kadar sampel ini kalian plotkan ke dalam kurva yang ada sehingga nanti dapat ditentukan konsentrasinya, kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran, teman-teman dapat menentukan kadar sampelnya. Jadi ada 3 kadar sampel, kalian bisa menghitung nanti rata-ratanya dan juga tentukan nilai RSD-nya. Oke, sekian praktikum hari ini. Untuk diskusi minggu depan, harap teman-teman membuat rangkuman yang pertama, yang kedua menuliskan pertanyaan apabila ada yang belum jelas, serta yang ketiga teman-teman melakukan pengolahan data yang akan dibawa untuk diskusi di minggu depan. Sekian dan terima kasih.